Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teks Proposal. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah HRMHUM selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan kami, kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Ilham, yang kedua Naila Putri Andini, dan yang ketiga Mursyidah Kamala saya sendiri, dan yang terakhir Natasha Nuri Ginting. Langsung saja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Dan teks proposal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu proposal penelitian dan yang kedua yaitu proposal kegiatan. Apa sih fungsi proposal? Proposal memiliki fungsi sebagai usulan, rancangan atau penawaran. Sebagai contoh, untuk mengajukan rencana kerja, mendapatkan persetujuan, dan mengkomunikasikan ide. Proposal yang baik yaitu dengan mengikuti aturan penulisan yang benar serta penyampaian yang baik dengan kalimat bahasa Indonesia yang baku. Ya, selanjutnya membangun teks proposal. Membangun teks proposal ada 2 cara, ada 2 bagian. Yang selanjutnya membangun teks proposal. Membangun teks proposal ada 2 bagian. Yang pertama bagian awal yang berisi halaman sampul, halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel, gambar, dan tampilan. Ini ada bagian inti yang berisi bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang yang berisi permasalahan-permasalahan untuk dibuatnya proposal. Yang kedua berisi rumusan permasalahan yang berisi pertanyaan-pertanyaan, dan yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian bagian yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah itu. Orang yang membacanya. Lalu teoritis, karena penelitian dapat disimpulkan menjadi penegasan atau penentangan dari teori yang digunakan. Lalu selanjutnya definisi operasional. Bagian ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah tertentu yang menjadi kajian penelitian agar tidak salah dalam menanggapi makna yang sebenarnya yang ingin disampaikan. Lalu selanjutnya bagian 2, tinjauan teoritis. Bagian ini dipaparkan pandangan-pandangan ahli mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penulis akan memasukkan argumen berupa simpulan dari teori-teori yang digunakan. Sumber yang digunakan adalah buku, artikel, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tempat dan waktu. Penelitian bagian ini menyajikan lokasi dan waktu dalam melakukan penelitian. Lalu selanjutnya, metode penelitian. Bagian ini menyampaikan bagaimana permasalahan dalam penelitian yang disampaikan. Lalu selanjutnya, informasi penelitian. Informan penelitian digunakan jika diambil di lapangan. Lalu selanjutnya, D. Data penelitian. Menjelaskan mengenai sumber dari jenis data. Lalu teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan tentang cara data penelitian yang dikumpulkan. Lalu selanjutnya, teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Lalu, keabsahan data. Keabsahan data diperlukan untuk mengetahui keakuratan dan ketetapan data penelitian. Nah, selanjutnya itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan salah satu unsur yang penting dalam proposal penelitian. Seperti buku paling banyak mengandung teori-teori dari para ahli. Format penulisan daftar pustaka. Format penulisan daftar pustaka itu seperti nama penulis, kedua ada tahun buku diterbitkan, judul buku ditulis miring, nama kota tempat buku, dan yang terakhir ada nama penerbit. Nah, selanjutnya itu ada sumber yang diambil dari lembaga tanpa menulis, seperti nama lembaga, judul sumber, dan juga yang terakhir itu nama kota tempat terbit. Selanjutnya itu ada sumber bahan internet. Yang pertama itu ada nama pengarang atau lembaga, kedua publikasi, ketiga judul tulisan yang dikutip, keempat ada homepage atau laman situs, dan yang terakhir itu ada tanggal mengakses
situs tersebut. Nah, ada juga sumber bahan dari jurnal penelitian. Yang pertama tuh ada nama penulis, kedua tahun publikasi, ketiga ada judul artikel yang ditulis huruf tebal, yang keempat ada nama jurnal yang ditulis miring, volume, nomor penerbit, dan yang terakhir itu ada nomor halaman artikel. Nah, yang terakhir itu ada nomor halaman artikel. Lampiran, sifat lampiran ini ialah opsional. Artinya itu jika diperlukan untuk melampirkan sesuatu sebaiknya dilampirkan. Sebaliknya jika tidak ada yang perlu dilampirkan tidak akan menjadi masalah jika tidak dibuat. Contohnya itu lampiran bisa berupa surat-surat tertentu, laporan kerja, dan yang lainnya. Baiklah, sekian pengumparan materi teks proposal dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.